Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Pesta kelahiran Santa Perawan Maria mengajak Anda, saya, serta kita semua untuk semakin menyadari bahwa kerendahan hati Maria bersumber dari kedua orang tuanya yang memiliki kepasrahan besar. Maria hidup di dalam keluarga yang mengandalkan Tuhan dan senantiasa menjadikan dirinya sebagai teladan iman atas apa yang mereka imani dan atas jawaban ya dari panggilan Tuhan untuk mempersiapkan keselamatan Allah yang sungguh istimewa bagi kita umatnya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memenuhi hati kami dengan anugerah sukacita surgawi dalam pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Semoga semakin damai sejahteralah dunia kami dengan kurban Kristus, pangkal keselamatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Hari ini dari bacaan pertama pada hari ini dari nubuat Mika, kita mendapatkan sebuah informasi bahwa seorang pemimpin besar akan dilahirkan oleh seorang perempuan di Bethlehem. Hal ini mengacu kepada Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Immanuel, di mana janji Tuhan itu akan digenapi. Dari bacaan ini, Anda dan saya serta kita semua diingatkan kembali bahwa kasih Allah sungguh tak terbatas. Kasih Allah sungguh istimewa untuk Anda, saya, serta kita semua yang senantiasa mau untuk menjadikan Tuhan sebagai andalan hidupnya di dalam persiaran di dunia ini. Allah begitu memiliki rencana yang mulia bagi hidup kita. Allah bekerja dalam diri orang yang percaya dan mengasihinya. Dan dari sinilah kita mendapatkan gambaran Allah yang sejati dalam pribadi Putra Tuhan kita, Yesus Kristus. Artinya Tuhan akan senantiasa menyertai bagi anak-anaknya, bagi Anda, saya, serta kita semua yang sudah mengatakan ya atas panggilan Allah, dan menghidupi apa yang kita imani tidak hanya dalam kata ya, tetapi juga di dalam tindakan nyata kita. Anda, saya, serta kita semua akan senantiasa disertai. Jelas ditegaskan bahwa Allah bekerja dalam diri orang percaya dan mengasihinya. Allah selalu terlibat kepada anak-anaknya yang selalu berusaha dengan setia, tidak menjadikan beban atas komitmen yang sudah dibuat, atas pelayanan yang sudah dipilih, dan atas keterlibatan baik di dalam gereja maupun di dalam masyarakat. Di dalam Injil Suci pada hari ini dari Injil Suci menurut Matius, dalam silsilah menunjukkan bahwa sejarah keselamatan untuk umat manusia yang direncanakan Allah bukanlah dongeng semata,
tetapi menunjuk sejarah real dalam benang merah. Bukan suatu mitos, bukan pula suatu inkarnasi, tetapi dialah Allah, dialah manusia yang terjadi dengan sempurna di dalam kelahirannya sebagai seorang manusia dari Bunda Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Dari silsilah ini, Anda dan saya serta kita semua sebagai orang beriman melihat benang merah secara keselamatan yang Allah rencanakan bagi Anda, saya, serta kita semua. Nampak benang merah secara keselamatan itu secara nyata. Dosa berat dari para tokoh yang tidak menghentikan janji Tuhan. Penghinaan, pengkhianatan justru menyempurnakan rencana keselamatan itu. Allah Bapa tidak pernah menghukum anak-anaknya yang pernah melakukan perbuatan dosa berat, tetapi mereka yang bertobat, yang kembali, dikasihinya. Tentu di dalam perjalanan sebagai orang beriman dan juga bagian dari masyarakat atau gereja universal, setiap perbuatan yang kita lakukan dan itu adalah sesuatu kesalahan membawa dampak sosial. Tetapi di hadapan Allah, ketika Anda, saya, serta kita semua bertobat, maka Tuhan tidak mengingat kesalahan kita di masa yang lalu. Yang terpenting ada kemauan. Yang terpenting kita mau memurnikan dan senantiasa memperbaiki perjalanan persiaran hidup kita. Yang mungkin tidak taat kepada Tuhan, kita mestinya selalu mengusahakan ketaatan dari setiap lembaran kehidupan yang kita buka. Lantas mengapa ketika Anda, saya, serta kita semua berbuat baik, berbuat benar, mencoba untuk setia, tetapi seringkali kok jatuhnya justru hati kita yang terluka? Mother Teresa dari Kalkuta mengatakan, cinta yang sejati ialah cinta yang berani sampai terluka. Ia tetap menggunakan atau hidup dalam cinta yang sama. Mencintai sampai terluka artinya apa? Artinya hidup kita tidak digoyahkan oleh tantangan yang semakin berat. Sebagai analogi yang bisa membantu kita, kalau kita melihat buah mangga, pohon mangga, ketika dirawat, dipupuk, maka akan menghasilkan buah yang begitu baik. Dan buah yang begitu baik akan menarik begitu banyak orang. Bahkan banyak orang berusaha dan berlomba-lomba untuk menjatuhkannya dan untuk mendapatkannya. Begitu pula dengan perjalanan hidup sebagai orang Kristiani. Semakin beriman, semakin bijaksana, semakin mewartakan kebenaran, semakin berat tantangannya. Semakin banyak orang ingin menjatuhkan dan merusak keharmonisan kita. Maka hendaknya Anda, saya, serta kita semua belajar dari Bunda Maria yang selalu hidup di dalam kerendahan hati, terus dari hari ke hari belajar untuk mencari kekuatan dan tidak pernah menggantikan Allah Bapa sebagai andalan hidupnya. Dan bagi kita yang sudah tua, yang memiliki anak, atau kita yang sudah memiliki pengalaman lebih daripada yang lainnya, jadikanlah teladan yang diberikan oleh keluarga Bunda Maria, Santo Yoakim dan Santa Ana sebagai teladan hidup kita untuk tidak hanya hidup di dalam kata-kata atas iman kita, tetapi menghidupi secara nyata di dalam kehidupan kita yang nyata apa yang kita imani. Bukan mengutamakan ambisi,
tetapi membiarkan nama Allah semakin dipuji. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dalam bula Infabilis Deus atau Allah yang terselami, mengingatkan Anda, saya, serta kita semua bahwa di sana dinyatakan dengan tegas Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa asal. Tetapi itu tidak lantas menjadikan Bunda Maria sombong. Bunda Maria mengajari Anda, saya, serta kita semua untuk selalu berkata, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kepasrahan dan totalitas pemberian diri mestinya selalu membiarkan rencana Tuhan yang terjadi. Tidak harus mengorbankan mereka yang kita cintai, tetapi melayani karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.